semua, selamat datang di Podskuy, podcastnya Belajar Kuy bersama aku, Lara Ayu Oktaviani yang akan menemani perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Nah, tentunya sama dengan episode pertama, aku juga nggak akan sendiri karena aku ditemani oleh salah satu temanku, Nadia. Nat, boleh perkenalin diri dulu nggak? Halo semuanya, kenalin nama aku Nadia dari Akuntansi UGM 2020. Wow, Nadia dari Akuntansi UGM 2020 ya. Ya. Nah, tapi sebelum itu mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh ya Nat, aku bakal ngasih sedikit bocoran tentang apa sih yang akan kita obrolin selama beberapa menit ke depan gitu. Nah, kita akan ngobrolin tentang SNMPTN lagi nih. Bener banget. Nadia boleh nggak sih ngasih tahu, siapa tahu ada teman-teman yang belum tahu SNMPTN itu apa sih gitu? Jadi jalur SNMPTN itu istilahnya kayak jalur undangan. Dia kalian nggak perlu tes di jalur SNMPTN itu. Yang kalian butuhin itu cuman raport atau prestasi kalian selama kalian sekolah. Jadi apapun yang kalian kerjain waktu sekolah itu bakal dinilai buat SNMPTN gitu. Oke, nah mungkin kalau teman-teman udah sempat nonton episode pertama juga kita bahas tentang SNMPTN, tapi mungkin di sini bersama Nadia kita juga bakal bahas sisi yang berbeda ya dari episode pertama kita. Nah, oke Nat, sebelum kita akhirnya bicara tentang gimana proses kamu dapat SNMPTN, boleh dong ceritain dulu nih ke kita semua gimana sih kamu semasa SMA itu gitu, apa aja yang kamu lakuin selama masa SMA kamu gitu. Aku sih semasa SMA itu awalnya ya udah biasa aja gitu sekolahnya, sampai akhirnya aku kenal sama yang namanya lomba. Aku mulai ikut lomba dan dari situ aku mulai sibuk. Wah, sibuk ya. Sibuk terus begitulah jarang ya kadang nggak masuk gitu. Masuk sekolah sih, cuman nggak masuk kelas. Iya, gitu. dispen ya. Dispen, sering dispen. Habis itu terus bisa kadang dibilang bolos. Kenapa? Gara-gara lomba. Iya, lomba. Karena kan biasanya sih kan kalau lomba itu ada pembinaannya. Iya, benar. Itu cuma 1-2 jam, cuman akunya males ya nggak masuk kelas sih benar-benar satu hari itu. Jadi dari situ aku mulai sibuk, tapi aku tetap jalanin. Kenapa? Karena yang aku tahu di SNMPTN itu sertifikat dari lomba-lomba itu penting banget. Iya. Gitu. Makanya aku tetap jalanin lomba-lomba gitu. Jadi walaupun tapi kamu akhirnya sibuk buat ikut lomba, kamu juga tapi tetap ini ya memperhatikan tugas-tugas di sekolah gitu. Jadinya kalau nilai rapot kamu sendiri atau di akademik sendiri kamu gimana sih Nat? Apakah nilai kamu itu tetap naik atau stabil atau ada yang turun atau gimana? Kalau dibilang naik turun itu ada ya, ada sih yang naik turun. Cuman aku tetap usahain buat naik, khususnya buat pelajaran-pelajaran yang itu kayak apa sih namanya kayak berpengaruh wajib gitu. Pelajaran wajib ya, nggak sih? Pelajaran wajib sama aku kan udah tentuin gitu ya. Buat akuntansi UGM ini aku udah pengen banget masuk sini. Jadi aku setahuku itu kan yang apa tuh kayak yang ekonomi kayak gitu kan itu penting ya. Iya benar sih, karena itu kan jadi ibaratnya yang menjadi tolak ukurnya ya gitu. Iya gitu. Jadi beberapa pelajaran aku usahain buat naik, tapi ada juga sih yang turun. Iya, oke. Jadi kamu juga tetap usahain buat tetap naik ya Nat. Iya. Nah terus selain itu kamu ngincer akuntansi ini sejak berapa tahun lalu sih gitu? Apakah sejak kamu mulai ikut lomba akuntansi, ikut lomba ekonomi atau gimana? Jadi awalnya dari aku ikut lomba ekonomi ya. Tadi belum bilang deh lomba-lombanya ekonomi. Habis itu dari situ aku suka banget nih sama ekonomi. Aku kayak yang lain, pelajaran yang lain kayak susah ya. Tapi kalau ekonomi tuh kok suka terus seneng, kayak ngerasa gampang deh karena aku ikut lomba juga. Jadi itu benar-benar ngebantu buat belajar di kelas juga. Dari situ aku bilang sama diriku, aku harus kayaknya kalau waktu kuliah ini harus pilih sesuatu yang ada hubungannya sama ekonomi gitu. Nah,
ya inilah ngelihat akuntansi gitu kan di kelas 12 kalau nggak salah itu belajar akuntansi full. Habis itu dari situ aku Suka. suka. Oh. Padahal aku sih nggak suka ya kalau ekonomi, tapi kamu suka, ya bagus gitu. Dan akhirnya sekarang ada di akuntansi beneran gitu. Nah, boleh nggak sih spill nilai dong, Nat? Kayak nilai kamu berapa sih sampai kamu bisa masuk SNM di akuntansi? Spill nilai kalau rapot kemarin berapa ya? 99,1 ya rata-ratanya. Iya. Ya, oke. Dengan KKM sekolah berapa, Nat? KKM sekolah berapa ya? Aku 80, 79? 80 dia kalau nggak salah itu naik terus kan. Dari kelas 11 12 tuh beda-beda gitu seingatku. Tapi kira-kira 80-79 lah ya KKM-nya, dan nilai kamu itu rata-rata 90. Nah, kalau ranking paralel sekolah, kamu dapat ranking berapa, Nat, di jurusan kamu? Kemarin itu dapat ranking 3 di Oh. Bawara nih. 3 teratas ya, Bun. Iya. Makanya akhirnya dapet nih akuntansi UGM. Nah, terus nih, Nat, emang kamu kalau dari cerita yang aku dengar tadi, emang kamu anaknya ya walaupun ikut lomba dan walaupun pernah sempat bolos juga gitu, tapi nilai kamu tetap bagus dan bisa dibilang mungkin kamu anak rajin gitu ya di kelas ya. Nah, terus nih tadi kan nilai kamu udah kasih tahu nih nilai kamu 90-91 lah kira-kira rata-ratanya dengan KKM 80. Kalau akreditasi sekolah, Nat, itu apa? A, B atau Alhamdulillah A sih. Oke. Membantu juga. Dan menurut kamu apalagi sih yang ngebantu kamu lolos di akuntansi UGM gitu? Apakah ada alumni atau gimana? Alumni ada setahun ya, sebelumku itu ada kakak tingkat. Iya. Tapi menurutku ya Ra, yang penting juga itu sertifikat. Sertifikat. Iya. Kamu masukin sertifikat apa aja sih, Nat, di SNM? Aku waktu itu kan maksimal 3, terus kebetulan ada sih 3 sertifikat aku masukin itu berhubungan sama lomba ekonomi semua. Oh, pantesan. Jadi ada relevansinya ya, Nat. Itu sertifikat apa aja? Apakah tingkat kota atau kamu jadi juara atau jadi peserta gitu? Ada yang cuman finalis, ada yang tingkat kota ada. Sama satu lagi apa? Satu lagi itu provinsi kalau nggak salah. Juara 1. Iya. Wih. Lomba apa tuh, Nat? Itu ada namanya lomba debat koperasi. Widih, koperasi ya, didebatin itu gimana sih debatnya, tapi tentang ekonomi ya, Nat. Terus tadi kan kamu udah kasih tahu nih kamu ngambil sertifikat, itu kamu lolos di pilihan pertama kan? Iya, pilihan pertamaku. Terus pilihan kedua kamu milihnya apa? Pilihan kedua aku waktu itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi di UGM juga ya. Jadi kamu milih buat ngambil UGM di dua-duanya dan alhamdulillahnya lolos di pilihan pertama gitu. Nah, terus selain tadi ada alumni, kita udah sebutin tuh tadi faktor alumni, terus faktor sekolah, akreditasi A, faktor nilai, dan faktor sertifikat. Menurut kamu nih, Nat, apa sih faktor lain yang membuat kamu tuh akhirnya bisa lolos di akuntansi gitu? Menurut kamu nih secara pribadi kan, kamu yang tahu diri kamu, apa aja sih yang menurut kamu tuh kok bisa sih aku lolos di sini gitu? Menurut kamu apa tuh? Menurut aku ya, aku sih karena kayaknya aku tuh udah yakin gitu ya. Aku dari awal udah netepin aku mau masuk akuntansi nih. Mau masuk akuntansi harus siapin apa aja. Tentunya yang ada hubungannya kan ekonomi gitu. Nah, dari situ yang ada hubungannya ekonomi berarti nilai ekonomi harus bagus nih. Harus bagus, harus naik. Habis itu bisa lomba, ikut lomba-lomba. Sertifikat bisa ngebantu juga nih. Siapa tahu kan nilainya mungkin masih banyak yang lebih tinggi. Karena setauku juga ya Ra, walaupun nilai kita tinggi itu kita bisa kalah sama yang punya sertifikat. Yang aku dengar-dengar sih gitu. Makanya aku juga siapin ya ikut-ikut lomba lah gitu. Setelah itu apa ya, pokoknya aku intinya udah netapin tujuan dari awal dah gitu. Jadinya nggak bingung, nggak ke apa ya, kayak
nimba, nggak ngelihat yang lain lagi gitu, jadi udah fokus aja gitu. Soalnya banyak juga kan kayak misalnya di kelas 10-11 tuh masih santai aja, terus di kelas 12 tuh baru kayak bingung ini mau masuk jurusan apa gitu. Terus jadi kayak padahal kan di kelas 12 tuh kita sibuk banget karena harusnya di kelas 12 tuh kita udah punya tujuan mateng gitu, kita tuh mau lanjut kemana gitu. Tapi emang nggak jarang, banyak banget yang sampai sekarang, sampai kelas 12 pun masih bingung gitu mau ngambil jurusan apa. Jadi emang menurut kamu perencanaan secara awal itu penting banget ya, Nat? Nah terus kalau aku boleh tahu nih, aku kan pernah dengar tuh kalau misalnya di dalam satu sekolah tuh ada yang ngambil jurusan yang sama di universitas yang sama, itu tuh kayak peluangnya jadi lebih kecil atau gimana gitu. Nah kamu waktu kamu ngambil akuntansi, ada nggak teman sekelas kamu itu yang ngambil akuntansi UGM juga? Setahu aku kalau sekelas nggak ada, tapi di kelas lain itu ada. Nah di sini juga aku mau bilang kalau sertifikat itu ngebantu juga. Ngebantu ya, bener, kamu tuh ngebantu banget gitu. Kita sebagai, kalau SNM itu kan kita ngelihat lawan kita juga kan, maksudnya kayak teman-teman yang lain. Nah teman-teman yang lain tuh juga kalau misalnya kamu punya sertifikat nih, mereka juga nggak biasanya lebih ngalah lah. Iya. Tapi ada yang ngambil di akuntansi UGM atau nggak ada? Waktu itu ada, aku dengar ada yang mau, cuman nggak jadi pindah. Jadi akhirnya di satu sekolah itu cuma kamu yang ambil akuntansi UGM tuh. Oke. Itu juga apa ya, ibaratnya bisa memperbesar peluang juga kan. Bener. Jadinya ya udah, sekarang kamu yang dapat, ntar siapa tahu yang pindah itu bisa dapat di tempat lain gitu. Nah terus nih Nat, menurut kamu kalau misalnya seandainya waktu itu kamu tuh nggak lolos di SNMPTN gitu, karena aku juga walaupun kamu 3 besar ya, aku tuh merasa bahwa menjadi peringkat ke atas itu nggak menjamin kamu bakal dapat gitu. Seandainya waktu itu kamu yang 3 besar ini nggak dapat SNMPTN, kamu udah siapin plan apa aja? Aku aku mau cerita. Sebenarnya SNM ini kan aku nggak dibolehin sebenarnya, Kenapa? Ngambil di UGM. Wow. Karena disuruh di mana tuh? Disuruh dekat rumah, kuliah dekat rumah aja, kata ayahku. Ya udah, nggak usah jauh-jauh, sama aja kuliah. Tapi kan namanya kita punya mimpi. Iya benar, setuju sih Nat. Pengen banget merantau gitu kan, kuliah di luar daerah kita. Jadinya aku kayak all out lah di SNM ini. Kayak bener-bener udahlah, pilihan 1 pilihan 2 UGM gitu. Sekali gas aja ya. Karena setahu yang aku dikasih tahu kalau SNM nggak lolos, aku harus kuliah di sini gitu. Jadi kamu ya akhirnya gas aja gitu ya. Gas aja. Tapi kamu ada persiapan nggak sih Nat? Maksudnya kamu juga belajar gitu buat SBMPTN dan ujian mandiri. Berarti kamu kayak benar-benar SNM ini jadi harapan kamu. Benar-benar karena kalau kamu nggak lolos di SNM, terpaksa mimpi kamu untuk kuliah di luar dan terutama UGM tuh harus diikhlasin gitu. Ya aku setuju sih, kadang emang ya yang namanya mimpi itu tuh harus kita perjuangin gitu, walaupun emang resikonya itu gagal ya Nat. Tapi nggak apa-apa, setidaknya kita tuh udah jadi pejuang buat mimpi kita sendiri gitu. Iya kan? Bener. Nah terus aku boleh dong Nat, karena aku kan anak yang gagal nih di SNMPTN, aku boleh dong dengerin cerita kamu gimana sih waktu kamu buka pengumuman dan hasilnya kamu tuh diterima gitu. Gimana sih perasaan kamu dan gimana cara kamu ngasih tahu orang tua kamu gitu? Aku tuh nggak expect banget bakal lolos, karena gimana ya, aku kadang suka insecure kan. Iya sih, wajar sih Nat. Kayak bukan dari sekolah yang gimana juga, kita kan dari daerah lah, bisa dibilang dari daerah gitu. Aku buka sama orang tua aku gitu. Rame-rame ya. Rame-rame padahal ya gitulah. Soalnya pengen buka sendiri kan, karena takutnya kan nanti aku sedih. Iya. Aku aja sedih. Aku nangis. Terus ya udahlah, buka sama orang tua. Terus ada ijo-ijo, enak tuh Nat, ijo tuh. Ada barcode-nya. Terus akhirnya gak expect, terus aku langsung nangis waktu itu. Bener-bener kayak serius ini dapat SNM UGM loh.
Kaget ya. Kaget. Tapi kayak akhirnya orang tua kamu juga ya udah deh, alhamdulillah nih, berarti emang Alhamdulillah, harus iya. ngelepasin anaknya buat ngerantau gitu. Iya sih. Terus ada lagi nggak sih Nat yang kamu pengen ceritain, kisah-kisah kayak perjalanan kamu gimana gitu, atau apa sih yang kamu lakuin setelah kamu dinyatain lolos SNMPTN gitu? Itu kan ada waktu 4 bulanan lebih nggak sih itu dari kita harus berjuang buat SBM gitu. Terus kamu ngelakuin apa tuh buat ngisi waktu luang kamu? Aku ya nyoba cari tahu lebih dalam lah ya soal akuntansi UGM. Belajar dulu ya berarti. Aku coba ngeliat-ngeliat materi lah gitu. Padahal Ya udah yang banyak mainnya. Tapi intinya kamu tuh kayak setelah kamu dinyatakan diterima, kamu tuh berusaha buat ntar kalau udah kuliah bakal belajar apa sih gitu. Jadi kamu bisa dibilang manfaatin waktu. Nah terus mungkin apalagi ya, kayak apalagi sih yang pengen kamu sampein gitu Nat, buat orang-orang atau teman-teman yang di sini pengen banget nih perjuangin mimpinya di SNM tapi kadang takut. Itu menurutku ya, itu tuh jadi permasalahan yang emang cukup sering kita temuin gitu. Ada banyak banget yang pengen di sana, pengen di sini, tapi nggak berani karena takut gagal. Menurut kamu itu gimana Nat? Menurutku ya takut tuh wajar kan ya, tapi gimana ya, kalau kita nggak nyoba kan kita juga nggak tahu dan bakal nyesel juga. Menurutku itu kalau kita udah punya mimpi ya dikejar gitu. Terus kalau habis itu ya jangan lupa dipersiapin matang-matang, karena itu kesempatan itu kan ya kadang dua kali, benar kayak gitu. Jadi ya setuju sih aku Nat, karena siapa sih yang bakal perjuangin mimpi kamu kalau bukan kamu sendiri gitu. Mungkin terakhir banget nih Nat, closing statement apa sih yang mau kamu sampaikan lagi gitu ke teman-teman? Jangan lupa tetapin tujuan, fokus, kalau bisa fokus benar-benar dari awal banget, jangan menunda-nunda, jangan sampai bingung sama pilihan kamu sendiri. Kamu harus yakin sama pilihan kamu kayak gitu. Oke, aku setuju banget kata Nadia. Tadi kita udah bicara nih tentang, tadi Nadia juga udah spill nilainya berapa, terus akreditasi sekolahnya apa, terus apakah dia punya alumni atau enggak di jurusan itu. Dan yang paling terpenting dari itu, yang paling terpenting dari nilainya, dari akreditasi sekolahnya, dan dari alumninya, itu tuh adalah emang ingin di akuntansi itu adalah keinginan Nadia gitu, bukan keinginan siapa-siapa. Dan dia emang harus memperjuangkan apa yang dia pengenin gitu. Teman-teman juga harus gitu ya, kayak maksudnya ketika kalian punya sesuatu yang ingin kalian perjuangin aja gitu. Gagal tuh nggak apa-apa, nggak masalah gitu, karena dalam kehidupan kita itu tuh gagal tuh bakal jadi hal yang biasa dan bakal membuat kita lebih kuat gitu. Kita nggak pernah tahu jalan kita di mana, kita cuma bisa berusaha sebaik mungkin dan biarkan takdir itu menentukan di mana kita akhirnya berada gitu. Oke teman-teman, aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Aku dan Nadia mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Nah teman-teman, sekian dari aku dan Nadia, kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah!